Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan coba membahas materi matematika lagi mengenai metode numerik. Nah, jadi materi ini itu salah satu mata kuliah yang ada di program studi matematika dan pendidikan matematika itu yang saya tahu sih. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajarannya. Dan jangan lupa juga ya untuk siapkan buku dan alat tulis kalian, kemudian nanti catat hal-hal penting yang saya sampaikan. Di metode numerik ini, yang bab pertama itu adalah mengenai konsep dasar penghitungan numerik. Nah, jadi di bab 1 ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada representasi bilangan, yang kedua ada masalah galat. Representasi bilangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem bilangan desimal dan sistem bilangan biner. Yang kedua ada operasi aritmatika. Dan yang ketiga ada sistem bilangan heksadesimal. Begitupun dengan masalah galat. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber galat. Yang kedua ada galat absolut. Dan yang ketiga ada perambatan galat. Nah, dalam melakukan penghitungan, komputer itu tidak menggunakan sistem bilangan desimal seperti yang biasa kita gunakan ya. Nah, sesuai dengan sifat mesin komputer, sistem bilangan yang digunakan adalah sistem bilangan biner. Seperti misalnya sistem bilangan heksadesimal. Nah, masing-masing sistem bilangan yang digunakan atau bilangan dasar ya atau biasa disebut basis yang berbeda. Jadi, apa sih yang membedakannya dari sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, dan sistem bilangan heksadesimal? Nah, jadi yang membedakannya yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini adalah sistem yang menggunakan bilangan dasar 10. Ya, jadi bilangan desimal ini menggunakan bilangan dasar 10. Nah, simbol-simbolnya itu adalah angka 0 sampai dengan 9. Ini mudah kita ingat ya. Kemudian yang kedua adalah sistem bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner ini hanya menggunakan bilangan dasar 2. Dan simbolnya itu adalah hanya ada 2 angka. Yang pertama angka 0 dan angka 1. Kemudian yang ketiga adalah sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan bilangan dasarnya 16. Nah, 16 itu apa saja? Yang pertama angka 0 sampai dengan 9. Dan ditambah dengan huruf-huruf. Huruf-hurufnya itu apa aja? Huruf A, B, C, D, E, dan F ya. Jadi ada 10 angka dan 6 huruf. Ya, itu yang harus kita pahami dulu ya bentuk dasarnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bilangan desimal dan bilangan biner. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu bilangan desimal. Jadi bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan desimal. Nah, bilangan desimal ini memiliki bilangan dasar 10 yang di awal kita sudah bahas. Contoh, ambil bilangan 243,15 yang dapat dituliskan sebagai, nah, bilangan bulatnya itu adalah ini, 243. Ini adalah bilangan bulat. Dan bilangan pecahan desimal itu adalah di belakang koma, ya, 15 ya, setelah koma di sini. Nah, ini itu bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, 243,15 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 1 tambah 3 kali 10 pangkat 0 tambah 1 kali 10 pangkat min 1 tambah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, dilihat bahwa ini 10. Kenapa 10? Karena pertama bilangan dasarnya adalah 10. Ya. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bilangan bulat ini adalah termasuk bilangan apa? Ini adalah bilangan ratusan. Ya. Berarti 2 ini menduduki angka ratusan karena pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2. 4 adalah menduduki bilangan puluhan. Berarti 4 kali 10 pangkat 1. Dan 3 adalah menduduki bilangan satuan. 3 kali 10 pangkat 0. Jadi tidak 3 harus ada bilangan dasarnya yaitu 10. 3 kali 1. Nah, 10 pangkat berapa hasilnya 1? Maka 10 pangkat 0. Ditambah, ini kan di belakang koma. Ini kan angka 1 ya. Berarti 1 kali 10 pangkat min 1. Kenapa min 1? Karena ini ada 1 angka di belakang koma. Ditambah 5 kali 10 pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena ada 2 angka di belakang koma. Ya. Itu cara kita menuliskannya ya. Kita menjabarkannya. Dan nanti dari sini itu bisa kita rubah ke dalam sistem bilangan biner. Nah, cara merubahnya itu nanti akan dibahas di operasi aritmatika. Selanjutnya bilangan biner. Nah, bilangan biner adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Dan bilangan biner ini memiliki bilangan dasar
2. Nah, ini kita sudah bahas juga ya di sebelumnya. Nah, sebagai contoh, ambil bilangan biner 1101101,101. Ini kan hanya ada angka 0 dan 1 aja, ya, sesuai dengan definisinya. Nah, ini juga bisa kita tulis menjadi seperti ini. Tata cara pengisiannya sama seperti yang atas, penjabarannya. Kita lihat dulu, ini angka bilangan bulatnya ini adalah masuk ke dalam apa? Puluhan kah, ratusan, ribuan, atau puluhan ribu atau ratusan ribu. Nah, jika dilihat ini adalah masuk ke dalam ratusan ribu. Jadi tinggal kita tulis 1 kali 2 pangkat 5 ya. Karena ratusan ribu pangkat 5 dan turun sampai dengan 0. Kita mengikuti ini ya. Mengikuti ini. 1, ini 1, ini juga 1, ini 1, 0, ini juga 0. Kemudian ini 1, ini 1 lagi, terus ini 0, ini 0, terus ini 1, terus ini 1 lagi. Ya, 2-nya kenapa 2? 2 itu dari ini, bilangan dasar biner ya, 2. 2 pangkat 5. 5 itu adalah dari ini. Bilangan bulatnya menduduki angka apa? Yang pertama itu berarti menduduki angka ratusan ribu. Berarti pangkat 5. Yang kedua, yang kedua ini adalah menduduki angka puluhan ribu. Berarti pangkat 4. 0 ini menduduki angka ribu ya, ribuan. Berarti angka 3 ya, pangkat 3. 1 ini menduduki angka ratusan. Berarti 2. 0 ini angka puluhan dan seterusnya. Begitupun dengan yang negatif ya. Sama penjelasannya seperti yang di atas. Nah, jika kita hitung 1101,101 itu jika kita hitung ya, 1 kali 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 32 ditambah 16 tambah 0 karena 0 kali 8 itu 0, tambah 4 tambah 0 tambah 1 itu hasilnya adalah 53. Ya. Yang bilangan positif sampai dengan 0 itu berarti bilangan bulat. Nah, dari yang negatif sampai dengan akhir, negatif itu berarti bilangan desimal. Jika kita jumlahkan kan hasilnya adalah 625. Nah, lalu di sini ada angka 10. Ya. Angka 10 ini adalah indeks yang menyatakan sistem desimal. Nah, atau bilangan dasar dari desimal itu adalah 10. Nah, dari contoh di atas, dari contoh ini, didapatkan suatu konversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Berarti kita menuliskannya seperti ini. 1101101,101. Di sini ada 2. 2 itu adalah sistem bilangan biner. Ini 53,625. Ininya 10. Berarti sistem bilangan desimal. Ingatnya, kalau 2 biner, 10 itu adalah desimal. Jika ada bentuk seperti ini. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner. Nah, sekarang kita akan melanjutkan topik selanjutnya, yaitu operasi aritmatika pada sistem bilangan biner. Nah, di dalam operasi ini, itu ada yang pertama bagaimana cara merubah bilangan bulat desimal ke bilangan biner. Yang kedua adalah bagaimana cara merubah bilangan pecahan desimal ke bilangan biner. Begitupun sebaliknya. Tetapi sebelum kita membahas dua ini itu, di sini ada dasar yang harus kita pahami dulu dari aturan-aturan penjumlahan dan perkalian dari bilangan biner. Di sini ada 2. Yang pertama aturan penjumlahan bilangan biner dan yang kedua adalah aturan perkalian bilangan biner. Kita akan bahas dulu yang aturan penjumlahan bilangan biner. Di sini bisa lihat bahwa 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua 0 tambah 1 sama dengan 1. Yang ketiga 1 tambah 0 itu sama dengan 1. Dan yang keempat adalah 1 tambah 1 itu sama dengan 10. Nah, untuk 3 ini ya, sekilas ini umum bagi kita. Kita tahu bahwa 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 itu 1 gitu. Tetapi ada di sini satu yang membedakan adalah 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 1 0 atau 10 ya. Kemudian yang kedua, aturan perkalian bilangan biner. Untuk aturan perkalian bilangan biner itu sebetulnya sama sih ya secara umum. Yang pertama 0 kali 0 itu 0 ya, sama. 0 kali 1 itu 0. Kemudian 1 kali 0 itu 0 dan 1 kali 1 ini 1. Nah, sekilas ini tidak ada perubahan, tapi nanti yang merubahnya adalah dari segi penjumlahan pada saat di bawah. Oke, di sini ada 3 buah contoh soal ya mengenai operasi aritmatika pada bilangan biner. Yang pertama, contoh soal yang A itu adalah 1100001 ditambah dengan 10111. Kemudian yang kedua adalah atau yang B 10101 ditambah 111001.
Kemudian yang ketiga adalah atau yang C 110 dikali dengan 11 atau 11. Nah, sesuai dengan aturan tadi ya, di aturan dasar awal untuk penjumlahan bilangan biner, bahwa 1 tambah 1 kan itu 10 ya. Berarti di sini tulis 0, di sini tulis 1. Ya, seperti biasa kita menjumlahkan sistemnya. Kemudian 1 tambah 0 tambah 1 berarti kan sama 0 atau 10, di sini tulis 1. Ya, di atas ini 1. Kemudian 1 tambah 0 tambah 1 sama 10, di sini tulis 1. Ya, 1 tambah 0 tambah 0 itu adalah 1. Kemudian ini 1 tambah 1 10 ya, berarti sini 0, di sini 1. Ya. Maka 1 tambah 1 adalah 10. Nah, ini ya, jadi seperti ini ya tata cara untuk menjumlahkan dari operasi bilangan biner ya, penjumlahannya. Ingat dasarnya aja, 1 tambah 1 itu adalah 10 ya, atau 10. Di sini tulis 10, satunya pindah ke atas. Seperti biasa kita menjumlahkan. Kemudian yang kedua juga sama. Ini masih operasi penjumlahan. 1 tambah 1 di sini 0, sini 1 ya, berarti 1 tambah 0 tambah 0 berarti 1. 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 itu 1. 1 tambah 1 adalah 10, berarti di sini 0, di sini 1. Ya. Berarti 1 tambah 1 adalah 10. Nah, seperti ini. Ya, dasarnya seperti ini. Penjumlahan operasi bilangan biner. Kemudian yang ketiga adalah perkalian. Ya. Kalau untuk perkalian, ini sekilas kita sama jika kita mau mengalihkan biasa. Jadi ini seperti biasa, berarti ini 0, ini 1, 1, 1, kemudian 0, 1, 1, 1. Nah, yang membedakan di sini kita jumlah. Ya. Yang membedakannya di sini. Makanya turun 0, berarti di sini tulis 0. 1 tambah 0 itu 1. 1 tambah 1 adalah 0. Ya. Kita tulis ke atas. 1 tambah 1 10 tambah 1 berarti di sini tulis 1. Ya. Berarti di sini juga tulis 1. Kenapa ini 1 tambah 1 artinya kan berarti kan ini di sini 1 tambah 1 adalah 1 dengan 1 itu artinya 10 ya. Kemudian 10 tambah 1 berarti kan 11. Di sini tulis 1, di sini naik ke atas 1 ya. 1 tambah 1 berarti hasilnya adalah. Nah, jadi di sini adalah 10 10 10. Nah, seperti itu untuk operasi perkalian pada bilangan biner ya. Cukup mudah sih untuk operasi bilangan biner. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengubah bilangan bulat desimal ke bilangan biner dan cara mengubah bilangan pecahan desimal ke dalam bilangan biner. Nah, di sini bisa kalian lihat saya memiliki ada penjelasan mengenai bagaimana cara mengubah bilangan bulat desimal ke dalam bilangan biner dan bagaimana cara mengubah bilangan pecahan desimal ke dalam bilangan biner. Nah, kita bahas yang awal dulu. Mengubah bilangan bulat desimal ke bilangan biner. Misalkan X itu adalah bilangan bulat yang akan kita rubah ke dalam bilangan biner. Sehingga dapat dinyatakan dengan X sama dengan AN kali 2 pangkat N ditambah AN min 1 kali 2 pangkat N min 1 ditambah bla 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 sampai dengan A1 kali 2 pangkat 1 ditambah A0 kali 2 pangkat 0. Ya. Jika kita lihat pangkatnya dari N sampai dengan 0, yaitu bilangan bulat. Nah, ini pernyataan yang ini bisa kita setarakan menjadi bilangan biner ya, bisa kita konversikan. Maka hasilnya adalah AN kali AN min 1 kali bla 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 sampai dengan A1 dikali dengan A0 ya, sama dengan X. Nah, ini bisa kita konversikan atau setarakan bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang kedua juga, bagaimana cara merubah bilangan pecahan desimal ke bilangan biner. Penjelasannya sama ya. Jika kita lihat penjelasannya sama dengan yang atas. Kalau X itu bilangan bulat dan untuk bilangan pecahan desimal itu kita misalkan dengan Y. Cuman bentuknya yang berbeda. Nah, di sini saya memiliki dua buah contoh soal. Yang pertama adalah mengubah bilangan bulat ke dalam bilangan biner. Ini kan bilangan bulat ya, 25 ini. Dan yang kedua adalah mengubah bilangan pecahan desimal ke dalam bilangan biner.
bilangan pecahan desimal itu seperti ini ya, 0, gitu. Jadi tadi ada yang terlewat dari bilangan pecahan desimal itu, artinya adalah y-nya itu harus kurang dari 1 tapi lebih dari 0 ya. Kalau kurang dari 1 lebih dari 0 berarti kan 0, sekian ya, berarti y-nya itu adalah harus 0, sekian ya, seperti itu. Nah, mari kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana cara mengubah bilangan bulat ke dalam bilangan biner. Nah, ada cara lebih mudah ya, lebih simpel, yaitu kalau untuk bulat ke biner itu lebih mudahnya adalah kita X itu dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena kan bilangan dasarnya dari bilangan biner itu adalah 2. Cuman yang harus kita tahu dulu adalah ini ya. AN min 1 sampai dengan A1 dan A0 ya. Ini sama dengan ini juga X. Nah, yang harus kita tahu adalah seperti ini bentuknya ya. Bentuknya adalah, nah yang harus kita tahu bentuknya adalah seperti ini ya. Tadi cara simpelnya adalah kita kan dengan membagi bilangan bulat ini dengan 2. Berarti kita tulis di sini 25. Kita bagi 2. Maka hasilnya adalah di sini 12. Karena ada sisa 1, 25 dibagi 2 itu kan sisa 1 di bawah, maka kita tulis di sini A0 sama dengan 1. Ya. Kemudian 12 ini kita bagi 2 lagi. Ya. 12 ini kita bagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 6. Kalau 6 kan tidak ada sisa ya, 12 bagi 2, maka A1-nya adalah 0. Kemudian 6 ini kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 artinya kan 3. Ya. Sama 3 juga tidak memiliki sisa 6 bagi 2 itu. Maka A2-nya adalah 0 juga. Kemudian 3 kita bagi 2 lagi. Ya. 3 bagi 2 hasilnya adalah 1. 3 bagi 2 berarti kan memiliki sisa 1. Ya. Berarti di sini A3-nya adalah 1. Ya. Kemudian 1 dibagi 2 itu 0. Ya. Maka di sini A4-nya adalah 1. Ya, karena memiliki sisa jika ini dibagi 2. Maka secara singkat, secara mudah kita bagi bilangan bulat ini sampai dengan hasil bagi akhirnya adalah 0 ya. Jika 1 dibagi 2 pasti memiliki sisanya sebesar 1. Ya. Kita lihat persamaan ini AN sampai dengan A0. Berarti kita tarik kesimpulan dari bawah ke atas mengambilnya ya. Dari bawah ke atas. Berarti dari atas sampai dengan A0. Maka kita bisa tulis di sini bahwa jawabannya adalah 11001 ya. 11001. Ingat di sini kasih indeks 2 sama dengan 25. Ini indeksnya adalah 10. Ya, seperti itu caranya. Kalau secara singkat ya, secara mudahnya dari bulat ke biner itu tinggal dibagi 2. Tapi ingat ada sisanya, kalau ada sisa 1 berarti tulis di sini adalah 1. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengubah bilangan pecahan desimal ke dalam bilangan biner. Ada juga cara cepatnya. Kalau ini dibagi, nah, tapi kalau ini kita kali. Ya. Kalau bulat ke biner itu dibagi 2, kalau dari pecahan desimal ke biner itu kita kali 2. Ya. Berarti misalnya ini 0,25. Berarti ini dikali 2. Jika dikali 2 kan berarti 0,5. Nah, maka ini berarti sebagai Y1 dan ini Y2-nya tidak berubah karena depannya ini masih tulisannya 0 ya. Depannya masih 0 berarti 0,5. Maka di sini A1-nya adalah 0. Ya. Terus yang kedua, selanjutnya ini 0,5 kita kali 2 lagi. Maka hasilnya adalah 1 ya. 1,0. Ini Y2. Karena ini depannya bilangan bulatnya 1, kan harus sama dengan 0 ya bilangan bulatnya. Maka di sini 1,0 ini kita kurangi 1, maka Y3-nya adalah 0.
0,0. Karena ini tadi dikurangi 1, maka A2-nya adalah 1. Ya, jadi seperti itu. Dan ingat, dari bilangan pecahan desimal ke dalam biner itu bentuknya kan seperti ini. Ya. B1, B2 sampai dengan Bn. B2 sama dengan X2. Ingat, ini tambahin 0. Ya. 0, B1, B2 sama dengan Bn. Ini bentuknya. Ya, bentuk dari bilangan pecahan desimal ke dalam biner. Kalau tadi bulat ke biner dari bawah ke atas, nah kalau ini kebalikannya, dari atas ke bawah. Ya, sorry, ini bukan A tapi B ya. B1, B2. Ya, dari atas ke bawah. Maka ini bisa kita tulis menjadi 0. Awalnya kan 0,01. Jangan lupa kasih indeks 2 sama dengan 0,25, kita kasih indeks 10. Ya, jadi seperti itu bagaimana cara merubah bilangan bulat desimal ke biner dan bagaimana cara merubah bilangan pecahan desimal ke biner. Nah, di sini saya memiliki 3 buah contoh ya. Yang pertama adalah mengubah bilangan heksadesimal ke dalam bilangan desimal. Kemudian yang kedua adalah mengkonversikan bilangan desimal ke dalam heksadesimal. Dan yang ketiga adalah mengkonversikan bilangan biner ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Nah, mari kita bahas yang nomor 1 dulu. Ini itu nyatakan BA 0,09 ke dalam bilangan desimal. Pertama, BA itu kita tahu bahwa nilai dari BA itu adalah 11 ya. Maka di sini 11 dikali 16. Nah, ini harus wajib dikali 16. Kenapa 16? Karena bilangan dasar heksadesimal adalah 16. 16 pangkat 1. Nah, ini menduduki jika dalam bentuk bilangan bulat kan menduduki puluhan ya, B ini. Kemudian ditambah A. A itu adalah 10. 10 dikali 16 pangkat 0. Ya. Karena A ini adalah bilangan satuan. Karena 16 pangkat 0 kan artinya 1. Ditambah dengan ini 0, tetap kita tulis 0 kali 16 pangkat berapa angka belakang koma 1, berarti 16 pangkat min 1 ditambah 9 kali 16 pangkat min 2, karena ada 2 angka di belakang koma 9 ini ya. Maka jika kita rubah ke dalam bilangan desimal, tinggal kita hitung 11 kali 16, berarti tinggal kita tulis 11 kali 16 adalah 176 ditambah 10 kali 16 pangkat 0, berarti kan 1 ya, berarti 10 kali 1 10 ditambah ini 0 kali 16 pangkat 1 artinya tetap 0, jadi
9 kali 16 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 0,03515625 ya. Maka kita tinggal jumlahkan, semuanya kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 186,0351565 ya. Jangan lupa kita kasih kurung dan kasih indeksnya adalah 10 ya. Jadi seperti itu dalam merubah bilangan heksadesimal ke dalam bilangan biner. Kemudian yang kedua adalah mengkonversikan ini bilangan desimal dalam bentuk heksadesimal. Jika kita ingin mengkonversikan, sama aturannya seperti mengubah bilangan bulat ke dalam bilangan biner ya. Dari bulat ke biner berarti kan dibagi 2. Ini juga sama. Ini bukan dibagi 2 tetapi dibagi 16 karena bilangan dasarnya adalah 16. Nah, kita tulis di sini 16 161 dibagi 16. Maka di sini adalah 10. Sisa berapa? Sisanya adalah 1 ya. Kemudian 10 kita bagi 16. Maka 0. Maka A1-nya adalah 10. Ini berbeda dengan yang awal karena ini heksadesimal. Maka sisanya adalah 10. Kan kalau dibagi ya 16 karena ini lebih kecil ya daripada ini, maka sisanya adalah ini, ini 10. Nah, maka 10 ini jika dikonversikan ke dalam heksadesimal artinya adalah A. Maka jika dirubah ke dalam heksadesimal, ingat kalau bilangan bulat dari bawah ke atas ya, berarti dari sini ke atas. Maka bentuknya adalah 161, ini kita tulis ulang, indeksnya 10. Berarti di sini adalah 61. Ya, indeksnya adalah 16. Seperti itu cara mengkonversikan bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Kemudian yang ketiga adalah mengkonversikan bilangan biner ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Pertama kita yang depan dulu, bilangan bulat dulu ya. Berarti bilangan bulat itu kan berada di depan koma, berarti kan 1 1 0 1 0 0 1. Nah, ini kita tambahkan di depan ini dengan angka 0 ya, berarti 0 1 1 0 1 0 0 1. Tujuannya agar apa? Agar kelipatan 4. Ini kan hanya ada 7 ya. Maka kita tambah 0, tapi yang di depan ya, di depannya. Paling depan tambah 0 agar menjadi kelipatan 4. Maka ini kita tahu berarti ini ke sini, ini ke sini. 0110 itu jika dilihat dari bilangan biner ke heksadesimal berarti 0110 itu adalah 6 ya. Dan 1001 adalah 9. Nah, ini kita baru bilangan bulat. Sekarang kita baru ke yang kedua adalah ini ya, pecahan desimal. Pecahan desimal. Kita tulis ini 0,110,101. Nah, kita hitung apakah ini termasuk ada kelipatan 4. Nah, jika tidak, maka kita tambahkan 0 ya. Kalau yang bulat di depan tambah 0, kalau yang pecahan desimal di belakangnya tambah 0. Ini kan jumlahnya adalah 7 ya. Berarti kita tambah 0 di belakang sini. Berarti 0,110,101 berarti kurang 0,110,101. Berarti di sini kita tambahnya 0 ya. Sehingga jumlahnya adalah sama kelipatan 4 ya. 8. 0,110 itu artinya kan 6. Nah, 1010 itu adalah A. Maka ini kita bisa rubah ke dalam bentuk heksadesimal. Maka bentuknya adalah yang pertama bulat dulu 6 dan 9, 69, koma 6 A. Nah, kasih indeks di sini adalah 16 ya. Jadi seperti itu cara mengubah atau mengkonversikan dari biner ke heksadesimal, dari desimal ke heksadesimal, dari heksadesimal ke dalam desimal. Jadi seperti itu langkah-langkahnya.
Oke, tadi di sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai sistem bilangan biner, sistem bilangan desimal, dan sistem bilangan heksadesimal, dan mengenai operasi aritmatika. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyelesaian persoalan matematika dengan metode numerik adalah penyelesaian pendekatan. Jadi sehingga keakuratannya itu ditentukan oleh seberapa besar galat yang ditimbulkan pada penggunaan metode numerik. Nah, dan oleh presisi atau alat komputer yang digunakan. Jadi, galat pada suatu penghitungan numerik adalah selisih antara nilai sebenarnya yang dicari dengan nilai pendekatan atau yang didapat. Jadi, galat ini bentuknya harga sebenarnya dikurangi harga pendekatan. Nah, di sini ada tagline atau semakin kecil galat dari hasil perhitungan numerik, maka menunjukkan semakin bagus juga pendekatannya. Sebagai contoh, di sini diketahui bilangan pi sama dengan 3,14159,265 dan seterusnya. Dan nilai pendekatan yang biasa digunakan adalah 22/7 ya, yang kita tahu. Nah, jika 22/7 ini diubah ke dalam bentuk desimal, maka akan didapatkan 22/7 sama dengan 3,14285, 71428 dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung kira-kira seberapa besar sih galatnya. Nah, maka tinggal kita masukkan. Harga sebenarnya adalah pi dan harga pendekatannya adalah 22/7. Nah, maka pi dikurangi 22/7 menghasilkan negatif 0,001264449 dan seterusnya. Jadi ini adalah galat dari dari nilai pi dikurangi dengan 22/7. Oke, hal pertama yang dibahas dari masalah galat ini adalah sumber galat. Jadi galat yang dimaksud pada penghitungan numerik adalah galat yang terjadi karena pendekatan matematis. Jadi secara singkat galat itu adalah persentase kesalahan. Jadi berapa sih errornya itu gitu. Jadi semakin kecil persentasenya berarti pendekatannya itu semakin bagus gitu. Nah, di dalam galat numerik ini dapat terjadi karena adanya pembulatan. Nah, galat pembulatan adalah galat karena pembatasan banyaknya digit angka. Misalnya ini, pi sama dengan 3,14159,265. Ini kan kalau misalkan dijabarkan kan akan panjang sekali. Nah, maka kita akan dibulatkan. Misalkan jika harus dituliskan sampai dengan 3 digit angka di belakang tanda desimal, maka pi sama dengan 3,141 atau pi sama dengan 3,142. Nah, ini kan kita bisa lihat ada dua pembeda ya. Nah, di sini ada sebetulnya ada dua cara pembulatan. Yang pertama, yang 3,141 ini adalah pembulatan dengan cara chopping. Nah, artinya pembulatan ini semua angka di belakang angka di belakang angka 1 setelah ini ya, ini itu dihilangkan ya. Angka terakhir di ini 5, 9, 2 dan seterusnya itu dihilangkan. Itu adalah termasuk pembulatan dengan cara chopping. Maka hasilnya ini 3,141. Di sini tidak ada berubah kan sampai dengan 3 angka. Lalu yang kedua, yang ini 3,142 ini adalah pembulatan dengan cara rounding. Nah, cara pembulatan ini memperhitungkan satu angka berikutnya dari angka pembulatan terakhir. Misalkan ini ya, 3,14159 bla bla bla, berarti anggap X ini. Nah, ini bisa jadi 2 asalkan dengan syarat jika X ini lebih besar atau sama dengan 5. Ya, ini kan 5 ya, berarti ini bisa kita pembulatan ke atas. Berarti ini naik 1, asalnya 1 menjadi naik 1 lagi jadi 2 ya. Itu adalah salah satu contoh pembulatan secara rounding. Tapi bagaimana jika X kurang dari 5? Maka dilakukan pembulatan ke bawah yang sudah kita tahu lah ya. Ini materi mengenai pembulatan ini sudah kita pelajari di SD dulu. Jika diperhatikan, pembulatan dengan cara chopping dan rounding itu menimbulkan galat yang berbeda. Misalkan, jika pi ini dibulatkan dengan cara chopping. Nah, ini epsilon ini adalah simbol galat. Kenapa di sini ada epsilon 1, epsilon 2? Epsilon 1 adalah galat dengan cara chopping, yang kedua adalah dengan cara rounding. Jadi, yang pertama chopping dulu, pi kita tulis aslinya dikurangi dengan pembulatan dengan cara chopping 3,141. Maka hasilnya adalah 0,00059,265 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jika pi ini dibulatkan dengan cara rounding ya, maka galat sama dengan nilai mutlak dari pi dikurangi pembulatan dengan cara rounding. Tadi kan dapat 3 digit ya, 3 angka di belakang koma, 3,142. Maka hasilnya adalah 0,0040735. Nah, jika dilihat dari kedua cara ini kan yang paling kecil adalah dengan cara
rounding. Nah, jika dibulatkan dengan cara rounding ini menghasilkan galat yang lebih kecil ya, bisa kita tahu. Sehingga akurasi pembulatannya dapat dinyatakan dengan definisi sebagai berikut. Nah, di sini ada definisinya. Yang pertama, jika X ini dan Y bilangan real dan Y mempunyai k digit atau angka di belakang tanda desimal, maka didapatkan Y adalah pembulatan atau rounding dari X sampai k angka desimal. Jika dan hanya jika, nah ini, nilai mutlak dari X min Y kurang dari sama dengan 1/2 dikali 10 pangkat min K. Ini adalah yang pertama. Kemudian, ada contoh. Ya. Contoh dari definisi yang pertama. Misalkan nilai mutlak dari pi dikurangi 3,142. Ini kita pembulatan dengan cara rounding ya. Ya, ini pembulatan dengan cara rounding. Kurang dari atau sama dengan setengah kali 10 pangkat min 3. Nah, 3 ini dari mana? 3 ini adalah dari ini. Ya. Karena ada 3 angka di belakang koma dari cara rounding ini. Maka menghasilkan epsilon kurang dari sama dengan 0,0005. Ya, jadi epsilon ini lebih kecil daripada 0,0005. Nah, kemudian ada definisi yang kedua. Definisi yang kedua adalah jika X bilangan real dan Y adalah nilai pendekatan dari X, maka Y akurat sampai K, angka desimal. Nah, jika ini X min Y atau nilai mutlak dari X min Y kurang dari atau sama dengan 1/2 kali 10 pangkat min K. Tapi, bagaimana jika tandanya ini berubah? Ini kan kurang dari. Bagaimana jika tandanya lebih dari? Nah, jika tandanya lebih dari, nilai mutlak dari X min Y lebih dari atau sama dengan setengah kali 10 pangkat min dalam kurung K plus 1. Contoh nih. Berapa angka desimalkah 22/7 akurat sampai pendekatan nilai pi? Nah, di sini penyelesaiannya. Pertama kita cari dulu nilai pi. Yang kita tahu pi dikurangi 22/7 kan hasilnya 0,00 ini ya. Di awal kita sudah bahas ini. Nah, maka ini didapatkan seperti ini ya. 1/2 kali 10 pangkat min 3 kurang dari epsilon kurang dari 1/2 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini 10 pangkat min 2. Nah, ini didapat dari yang tadi kan ya. Karena ini adalah kita coba mengambil K-nya itu adalah 2 angka di belakang koma. Maka kalau yang ini yang sebelah sini berarti kan min K plus 1 ya. Berarti K-nya min dalam kurung 2 plus 1, 3. Berarti kalau yang ini adalah K-nya min, K-nya adalah 2. Berarti 10 pangkat min 2. Atau ini bisa kita tulis 0,0005. Dari mana ini? Tinggal kalian hitung. 1 dibagi 2000. Hasilnya adalah 0,0005. Kurang dari epsilon, kurang dari, ini juga sama. 1 dibagi 200. Hasilnya adalah 0,005. Nah, jadi pendekatan nilai pi oleh 22/7 ini akurat sampai dengan 2 angka desimal. Kenapa 2 angka desimal? Karena epsilon ini kan lebih kecil, harus lebih kecil daripada hasil ini gitu. Kalau lebih besar kan nggak mungkin. Jadi epsilon ini harus lebih kecil daripada ini. Ya. Gitu. Galat yang kita tahu dapat dinyatakan sebagai galat absolut dan galat relatif. Jadi ada 2. Nah, misalkan jika X ini ya, menyatakan nilai pendekatan dari X, maka galat absolutnya dinyatakan dengan ini ya, epsilon A atau galat absolut sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi X bar. Dan yang kedua ada galat relatif. Nah, galat relatifnya itu adalah ini, simbol galat relatif sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi X bar per nilai mutlak dari X. Ya, contoh. Misalkan dengan pembulatan sampai 4 angka di belakang tanda desimal. Ambil nilai pi-nya adalah ini. 4 angka di belakang desimal, pi-nya adalah ini. Ini dibulatkan dengan cara rounding ya. Dan pendekatannya adalah ini. Ya, sama kedua-duanya dibulatkan dengan cara rounding. Maka didapatkan galat absolutnya adalah ini. Galat absolut sama dengan nilai mutlak dari X min X bar sama dengan ini dikurang ini. Maka hasilnya adalah 0,0013. Dan galat relatifnya adalah ini. Ya, tinggal kita masukkan. Berarti hasilnya adalah 0,004138. Nah, pada dasarnya akurasi dari suatu pendekatan numerik ya, ditentukan oleh galat relatifnya. Jadi, semakin kecil galat relatifnya akan semakin bagus pendekatannya.
Tapi suatu pendekatan numerik yang menghasilkan galat absolut, ini ya, jika absolutnya itu lebih kecil atau sangat kecil, belum tentu akurat. Karena ada kemungkinan galat relatifnya itu kan besar. Ya. Jadi kalau misalkan absolutnya itu lebih kecil daripada relatif, itu belum tentu akurat. Karena kan bisa jadi relatifnya itu kan besar. Ya. Kalau misalkan galat relatifnya itu lebih kecil, berarti itu sudah masuk dalam sudah sangat akurat ya, atau semakin baguslah pendekatannya gitu maksudnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga dari masalah galat ini, yaitu mengenai perambatan galat ya. Tapi pada modul ini ya, pada materi perambatan galat ini ya, tidak akan membahas lebih jauh mengenai perambatan galat ya untuk operasi-operasi aritmatika yang lain seperti ya tadi penjumlahan dan perkalian gitu. Jadi di sini saya akan hanya menuliskan bentuknya saja dari perambatan galat. Nah, perambatan galat yang terjadi karena operasi penjumlahan, nah dapat dituliskan sebagai seperti ini. Jadi X plus Y dikurangi X, simbol ini ya, operasi penjumlahan X bar ditambah operasi penjumlahan seperti ini, Y bar per X plus Y. Itu akan sama dengan mutlak ro plus mutlak seperti ini himpunan kosong ya. Nah, ini mutlak ro ini adalah galat relatif pada operasi penjumlahan. Dan ini adalah galat terbesar dari bilangan yang dijumlahkan. Kemudian yang kedua mengenai perambatan galat yang dihasilkan oleh operasi perkalian. Nah, jadi nilai mutlak dari X kali Y min dalam kurung berarti X bar kali Y bar per X kali Y. Itu akan sama dengan nilai mutlak dari sigma plus mutlak ro plus mutlak to ya. Jadi ini tadi awal kita tahu ya, mutlak ro ini adalah galat relatif dari operasi perkalian karena ini kan perkalian. Kemudian untuk ini sigma dan to ini adalah galat relatif dari titik kambang X bar dan Y bar terhadap X dan Y. Jadi kalau untuk perambatan galat mungkin hanya sampai situ sih ya, tidak terlalu jauh untuk penjelasannya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton video saya ini sampai selesai. Ya, mohon maaf ya jika banyak sekali kesalahan dalam menjelaskannya, karena saya juga sama masih tahap belajar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video saya, dan juga share ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa sama-sama saling belajar dan saling sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.